pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, hari ini aku mau menghimbau nih aturan untuk tidak menurunkan masker ke daerah dagu, terutama saat makan di restoran. Soalnya nih bosku, menurunkan masker ke daerah dagu itu sama dengan mencemari bagian dalam masker dengan penyakit yang mungkin menempel di dagu. Sehingga kalau kemudian bosku naikkan lagi ke atas, jadi tidak baik deh. Untuk masker pada saat makan bisa dilepas dan diletakkan di pouch yang bersih untuk kemudian dipakai lagi pada saat selesai makan ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Rabu 15 Juli 2020 dengan episode Puaskah? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang turun dari sebelumnya minus 8,5 billion dolar menjadi minus 864,1 billion dolar. Kemudian ada dari US NFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 94,4 menjadi 100,60. Kemudian ada dari US CPI month on month yang naik dari sebelumnya minus 0,1% menjadi 0,6%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 0,1% menjadi 0,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Alkindo Naratama Tbk atau ALDO yang menargetkan perolehan pendapatan sebanyak 1,1 triliun rupiah sepanjang 2020. Hingga Maret 2020 realisasi target pendapatan telah mencapai 28,30% dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Bank Negara Indonesia atau BBNI yang sepanjang semester 1 2020 pendanaan untuk bisnis internasional yang dapat dihimpun BNI mencapai 62 triliun rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Jasnita Telekomindo Tbk atau JAST yang meraih pendapatan sebesar 14,75 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dari pendapatan 19,84 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 IHSG ditutup menguat 14 poin atau 0,29% menjadi 5.079. Sektor industri dasar, barang konsumsi dan aneka industri menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 160 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah duka dari Singapura. Pada akhirnya setelah berjuang sekian lama, tampaknya perekonomian Singapura tengah memasuki masa-masa suram. Turunnya perekonomian Singapura yang sudah lebih dari 40% merupakan penyebabnya. Sehingga hal tersebut secara teknis membuat perekonomian Singapura memasuki resesi karena telah menyusut 41,2% pada kuartal kedua kali ini kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya. Proyeksi GDP terbaru yang dihitung dari bulan April dan Mei ternyata lebih buruk dari perkiraan sebelumnya. Dalam 3 bulan pertama tahun ini saja, Singapura sudah mengalami penurunan sebanyak 3,3% kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, perekonomian Singapura telah mengalami kontraksi sebesar 12,6% pada kuartal kedua dan angka tersebut bahkan lebih buruk dari proyeksi sebelumnya yang dimana 10,5%. Pemerintahan Singapura sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa perekonomian akan mengalami kontraksi sebesar 4% hingga 7% untuk tahun 2020. Namun, ada sisi optimis di sana, yang dimana Singapura cukup loyal dengan memberikan stimulus sebesar 20% dari GDP mereka. Sejauh mata memandang hingga hari ini, Singapura telah meluncurkan 4 paket stimulus dengan total hampir 100 miliar dolar Singapura atau 70 miliar dolar sebagai salah satu upaya untuk mendorong perekonomian yang terkena dampaknya akibat virus corona. Berita duka tidak hanya sampai di Singapura saja nih bosku. Ternyata Jepang juga mengalami kedukaan yang hampir sama dengan Singapura. Bedanya, kali ini mengenai industrial production Jepang yang mengalami penurunan yang cukup dalam karena penurunan tersebut yang terparah sejak 2011 silam. Meskipun sudah ada stimulus yang bahkan lebih dari 20%, kalau kita bandingkan dengan GDP mereka, bahkan belum mampu mengangkat perekonomian Jepang. Hal ini yang membuat kemarin bursa kawasan Asia mengalami pelemahan.
dan pelemahan tersebut membuat pasar kembali bergejolak, kecuali 6 negara termasuk Indonesia yang masih menghijau luar biasa. Kami berharap pertahanan IHSG tidak akan rapuh hari ini setelah sebelumnya kemarin menghijau, karena berita hari ini akan cukup memberikan dampak negatif terhadap pasar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari mungkin memang sudah berakhir. Inggris pada akhirnya menyampaikan bahwa mereka akan melarang Huawei dalam mengimplementasikan pengembangan jaringan 5G, yang dimana itu artinya peringatan Cina kepada Inggris sebelumnya terkait apabila tidak dipakainya Huawei dalam jaringan 5G di Inggris mungkin akan menjadi kenyataan. Sekretaris Kebudayaan Inggris Oliver Dowden mengatakan bahwa operator telekomunikasi di Inggris dipaksa untuk menghentikan pembelian peralatan dari Huawei hingga akhir tahun ini. Operator telekomunikasi juga menyampaikan akan menghapus peralatan Huawei dari infrastruktur pada tahun 2027. Tentu, hal tersebut membuat api tampaknya semakin memanas antara Inggris dan Cina. Keputusan Inggris tersebut semakin membuat Huawei terpuruk. Pasalnya Amerika telah memberikan sanksi baru terhadap Huawei bahwa Huawei tidak akan lagi mendapatkan source chip utama dari supplier di Amerika. UK's National Cyber Security Center mengatakan bahwa mereka sudah memutuskan untuk melakukan peninjauan darurat terhadap Huawei tidak lama setelah Amerika mengumumkan hal tersebut. Cina sungguh sangat teramat kecewa. Pasalnya Huawei sudah meningkatkan nilai investasinya di Inggris dengan membuat pusat Research and Development Center di Cambridge, Inggris. Tidak hanya itu saja, Cina juga membantu para developer untuk mengembangkan aplikasi sebagai alternatif Google, khususnya Play Store yang dimana sebelumnya Huawei sudah diberhentikan lisensinya karena impact dari pengetatan perdagangan Amerika terhadap Cina. Trump boleh dikatakan terus-menerus mempengaruhi Australia, New Zealand, Kanada, dan Inggris untuk dapat memblokir Huawei dari jaringan 5G mereka. Akibat hal tersebut, pertumbuhan pendapatan Huawei di semester pertama mengalami penurunan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Namun, sisi positifnya Huawei masih mencatatkan pertumbuhan sebanyak 13,1% dari tahun sebelumnya. Apesnya bagi Inggris, 3 operator seluler terbesar di sana, EE, Vodafone, dan Three yang dimiliki oleh BT, telah menggunakan 5G dalam infrastruktur mereka, dan mereka mengatakan bahwa butuh waktu setidaknya 5 tahun untuk menukarkan peralatan telekomunikasi kit merek Huawei dengan merek lainnya. Kami melihat saat ini Huawei mungkin berada di titik terendahnya. Namun satu hal yang pasti kami tahu, bahwa bukan Huawei namanya kalau hanya berdiam diri begitu saja. Keterpurukan ini justru merupakan sesuatu yang baik bagi Huawei. Loh, kok baik sih? Karena ini akan menjadi langkah awal Huawei untuk dapat mengembangkan ekosistem aplikasi tanpa adanya bantuan dari vendor lain selain Huawei. Apalagi Android merupakan sistem yang berbasis open source. Bukannya membela Huawei, tapi kami yakin Huawei akan terbang lebih tinggi setelah dijatuhkan terlalu dalam sebelumnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lagi-lagi turun. Adanya pembatasan sosial berskala besar pada kuartal 1 dan 2 pada tahun 2020 ini cukup memberikan tekanan pada kepercayaan konsumen. Indeks kepercayaan konsumen telah mengalami penurunan sejak awal tahun dari angka dari 121,7 pada Januari menjadi 83,8 pada Juni 2020. Pada periode pandemi COVID-19, konsumen diyakini lebih memilih produk autentik dan terjaga kebersihan dan keamanannya, sehingga perlahan mulai melirik penjualan melalui saluran daring. Di sisi lain, pencairan stimulus yang tertunda mungkin akan menghambat pemulihan daya beli konsumen hingga akhir 2020 atau 2021. Kami melihat adanya potensi kepercayaan konsumen masih akan lebih rendah dari bulan Juli tahun lalu, namun perlahan mulai pulih dan lebih baik dari bulan Juni tahun ini. Data Consumer Confidence Index atau CCI Indonesia menunjukkan pertumbuhan 6 poin month on month menjadi 83,8 poin pada bulan lalu. Kami menilai konsumen optimis bahwa pandemi dapat segera pulih. Peningkatan CCI didorong oleh pemulihan ekonomi di daerah Jakarta sebesar 39,7 poin month on month yang disebabkan adanya harapan pertumbuhan pendapatan 13,1 poin month on month dan kegiatan bisnis 26,3 poin month on month pasca PSBB relaksasi di awal Juni.
konsumen dengan penghasilan tinggi hingga penghasilan lebih dari 5 juta per bulan, dan berusia 41 hingga 50 tahun terdaftar sebagai konsumen dengan kepercayaan level tertinggi dalam daftar CCI. Di sisi lain, Indonesia mencatat 1,75 juta orang tidak memiliki pekerjaan dalam kurun waktu pandemi bulan Mei lalu. Pembukaan kembali ekonomi telah menurunkan pembelian barang tahan lama sebesar 7,2 poin month-on-month. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5037 hingga 5112. Namun tetap hati-hati karena semakin tinggi IHSG melangkah, potensi rawan koreksi akan mudah terjadi. Tetap cermati situasi dan kondisi yang ada saat ini. Berikut kami akan menyampaikan stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Pegas, kemudian yang kedua ada dari KF, dan yang ketiga ada dari SMRA. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Kija atau PT Kawasan Industri Jababeka Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 135 dan tingkat probabilitas sebesar 66%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 180 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Kemudian yang kedua ada dari WSBP atau PT Waskita Beton Precast Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 215 dan tingkat probabilitas sebesar 48%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 245 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.